saya bilang dia pada beliau tetap berbicara. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Bapak Ibu, gimana semuanya? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Ini kalau dari wajah-wajahnya seger-seger semua nih, Pak. Berarti udah nggak ada masalah hutang, aman semua ya? Aman. Mantap. Kenapa? Habis gajian. Pantesan kok agak cerah ya. Justru ini cocok gitu ya. Baik, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya sangat bersyukur bisa silaturahim. Niatnya kemarin pas lagi bulan Ramadan ya Pak ya. Qadarullah bisanya hari ini mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat. Pengennya saya rapat di sini Pak gitu ya, tapi kemarin diskusi paling enggak nanti coach bisa hadir lagi untuk mempertajam, paling enggak ini wawasan awal dulu lah ya, supaya belajar tentang fikih muamalah terutama urusan maliyah, urusan harta ini memang hal yang sangat menarik dibahas gitu ya. Sudah pada siap belajar ini? Siap. Serius siap. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai supaya pemahamannya sama, karena ini adalah sebetulnya modul kedua Pak dari kajian kita tentang hidup berkah tanpa riba. Nah kemarin katanya kajian tentang ribanya kan sudah, betul ya? Berarti sudah siap meninggalkan riba ya? Aman semua? Beneran. Mengamankan diri. Oke, nanti kita bahas lah ya sekilas, barangkali kita review solusinya itu seperti apa gitu ya. Jadi hari ini kita akan perdalam tentang konsep bagaimana mengelola keuangan, terutama dari tinjauan secara syariat. Ya, jadi di sini ada nggak yang sudah pernah belajar tentang bagaimana cara mengelola keuangan? Secara khusus belajar gitu. Jadi tahunya cara mendapatkan uang aja Pak. Iya. Nah, terus kalau udah didapat ya Pak dihabisin gitu. Cocok berarti Pak. Jadi saya selama lebih dari 10 tahun keliling kemana-mana, jawabannya selalu sama Pak, gitu ya. Dapat uang, habis itu habis aja gitu ya. Oke. Udah kerja berapa tahun Pak? 20 tahun, 30 tahun. Terus uangnya udah ngumpul berapa Pak? Justru itu, sampai saya pensiun, saya harus nyicil terus gitu, tak potong gaji. Kalau di sini kan aman ya, nggak ada yang gitu-gitu lah ya. Jadi segera seilmu jangan ganggu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu, hari ini kita akan ada 4 pembahasan secara menyeluruh. Yang pertama tentang prinsip dasar perencanaan keuangan ditinjau secara Islami. Kemudian ada namanya 5 jurus kerangkai uang. Ya ini penting banget buat. Enaknya sebetulnya kalau ini suami istri yang hadir. Gitu. Jadi kalau suami istri hadir itu nanti suaminya bakalan senang Pak. Tuh katakan sekali juga jangan keluar uang tanpa ada perencanaan gitu ya. Kemudian tips pengelolaan keuangan dan yang terakhir barangkali kemarin jadi di ini nggak Pak? Oh sudah ya. Mungkin kalau ini praktek nanti kita lihat situasi dan kondisi. Tapi paling tidak nanti harapan saya output keluar dari kajian hari ini adalah Bapak Ibu semuanya mengerti bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariat. Gimana nih? Siap semuanya nih? Oh ibu-ibunya sedikit ya? Belum pada gajian ya? Masih pada ini ya? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka udah sayang-sayang Pak, ta'aruf ya. Jadi Bapak Ibu sekalian izinkan saya memperkenalkan diri gitu ya, karena ini juga waktunya singkat. Bapak Ibu kalau toh selama ini nanti butuh pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu bisa langsung, kan kadang kalau omongan keuangan itu kan masalah privasi ya, kadang-kadang gak enak nih mau curhat-curhatan gitu Pak ya. Jadi tadi pagi, ini saya cerita dulu ya, tadi pagi ada yang 3 orang ikut klinik bebas riba Pak. Salah satunya sudah belajar, sudah paham, gara-gara bisnisnya ketipu, akhirnya beliau terjerat ambil cara pintas pakai pinjol. Katanya kalau di Purwakarta mah nggak ada pinjol ya, aman berarti ya. Ya, kemudian ada juga tadi yang cerita bahwa sudah punya rumah, nyicil selama 11 tahun kan tinggal dikit lagi Pak. Ya ternyata rumahnya gara-gara di tahun ke-11 ini beliau seorang pilot dengan gajinya lumayan Pak ya, di atas 60 juta setiap bulan, tetapi penghasilannya tidak bisa menutupi tadi ya biaya-biayanya, sehingga rumahnya beliau yang kurang lebih sekitar
sekitar 6 miliar itu harus dipasang apa tuh namanya itu spanduk. Diapain Pak? Disita atau dilelang. Jadi tadi itu ada 3 orang yang sengaja datang ke saya bilang saya paling bisa sebelum Jumatan karena habis Jumatan saya terbang ke Purwakarta gitu ya. Walaupun tadi ada nyasar-nyasar dikit Bu. Nyasarnya jadi ke Karawang gitu. Ya, jadi ini Bapak Ibu silahkan boleh di save nomor saya 0878 1805 1981. Silahkan WhatsApp. Jadi insya Allah nanti saya balas pas dalam kondisi yang luar. Termasuk mungkin ada yang pengen materinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau toh ini Pak kelihatannya nggak pada bawa catatan. Karena biasanya habis keluar dari kajian ilmunya udah lupa gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu nanti bisa japri ke saya untuk mendapatkan materinya. Nah ini baru pada datang nih ya. Berapa orang kira-kira Pak yang hadir? Wih, 50-an ya. Masih banyak Pak. Masih banyak juga? Banyak. Siap. Ini merapat ke sini aja Pak. Apa yang dari sana kelihatan apa yang ke sini? Pak yang muncul sebelah sana kelihatan ya? Aman ya? Atau agak-agak ke depan aja Pak? Insya Allah saya aman Pak. Jadi kalau mau dekat boleh. Oke, biar nyaman dulu lah. Oke. Ayo Pak, maju aja Pak, nggak apa-apa, ini kan nggak formal ya Pak ya. Santai Pak, santai. Lingkungan keuangan dengan tegang. Oke. Maju aja Pak, maju aja Pak. Ayo Bu, maju aja Bu, makan. Nah, biar tumanina belajarnya, karena baru pada datang. Biar tumanina. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira kalau ada ngebahas tentang manajemen keuangan pada takut gitu. Nah di sini Pak, boleh. Ibu-ibu insya Allah kelihatan lah. Ya, oke. Monggo Pak, yang nyaman. Ibu Natas. Depan aja sih Pak, ke Bapak. Si Batam. Sini Pak, biar nyaman. Oke. Kayaknya udah siap semua ya? Siap. Oke, sekali lagi Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helmi, saya tinggal di Bandung. Spesial hari ini saya ditemani oleh istri saya dan anak saya ingin jalan-jalan ke Purwakarta. Ini masuk ke Purwakarta ini ya? Oke, jadi pulang dari sini nanti sambil nyantai lah gitu ya, bisa nyetir gantian Pak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu aktivitas saya pertama saya membantu para pelaku usaha terutama UMKM agar bisnisnya sesuai dengan kaidah syariah. Kemudian saya di Bandung memimpin Koperasi Indonesia Tanpa Riba yang dimana ini adalah sebagai bentuk perjuangan agar bisa membantu masyarakat terhindar dari jeratan hutang dan riba. Saya juga pebisnis, punya perusahaan namanya PT Indonesia Berkah Berdaya. Kemudian saya membangun startup aplikasi yang membantu UMKM untuk berjualan. Nama aplikasinya Virelo, baru 2 tahun berjalan. Kemudian yang terakhir saya nulis buku. Nah ini karena pesertanya ada 50, kalau saya kasih door prize 1 buku deh, ada yang mau buku saya? Serius, yang mau ada yang mau? Saya. Jadi buku ini adalah perjalanan, judulnya Menembus Batas. Jadi perjalanan bagaimana menata diri, menata bisnis, termasuk salah satunya adalah agar keluar jeratan hutang dan riba. Buku ini sudah dicetak lebih dari 3.000 kopi, jadi termasuk kategori bestseller dan premium. Harganya 250 ribuan. Siapa yang mau? Mau. Serius? Yang mau nih? Ada nih yang mau nih? Saya mau. Berarti Bapak yang mau. Loh, Ibu tadi kan aja mau.
gini Pak, orang yang lagi mumet, lagi pusing karena ditagih debt collector, katanya ibu saya menemani Pak. Jadi begitu di mobilnya lihat ibu saya, alhamdulillah tenang. Bercanda ya. Ada lagi nggak ya Pak? Mana ya Pak? Semuanya mau. Beli ya? Beli udah langsung wah gitu ya. Berarti memang kelihatan Pak, daya belinya sejauh apa? Mentalnya memang masih mental gratisan ya. Ya oke, mudah-mudahan bukunya nanti bermanfaat Pak ya, berkah gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama di pertemuan di kajian pada sore hari ini, mari kita sama-sama luruskan niat dan luaskan niat semata-mata kita sedang mencari ilmu di sini. Saya tidak bermaksud untuk mengajari Pak, saya hanya sharing pengalaman, sharing diskusi, mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari, kuasai ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Anda bisa bacain yang di atas, yang di sini. Siapa yang mau bacain? Cuk yang mau bacain, siapa yang mau bacain? Nah, silakan Pak, dibacain Pak. Ini saya lagi cari buku. Boleh dibacain Pak. Biar semangat nih, ikut terlibat aktif. Jadi kalau saya bisa ngisi pelatihan terlibat aktif gitu ya supaya lebih ramai. Monggo silakan Pak. Dibacakan. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Aminnya mana nih? Amin. Yang aminnya kencang, insya Allah dimudahkan. Amin. Yang paling kencang disegerakan masuk surga. Kok kenapa? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita kepada Bapak Ibu bahwa ada 4 hal yang ini perlu kita siapkan ketika nanti kita menghadap Sang Ilahi akan diminta pertanggungjawaban 4 hal ini. Yang pertama adalah waktu kita, apakah waktu yang kita miliki saat ini digunakan untuk hal yang bermanfaat atau tidak, gitu kan? Yang kedua ilmu kita. Ilmu bukan hanya dipelajari, tapi harus diapain Pak ilmunya? Diamalkan. Ilmu itu harus berbuah amal soleh, gitu kan? Yang ketiga adalah nikmat usia, nikmat kesehatan kita, dan yang terakhir adalah harta. Nah, saya akan memperdalam di yang nomor 4 urusan harta. Nah, harta ini ternyata ditanyanya 2 ya. Ada yang tahu nggak pertanyaannya apa? Dari mana? Untuk apa? Dari mana kita atau bagaimana cara kita, dari mana kita mendapatkannya? Yang berikutnya apa Pak? Untuk apa? Nah, digunakan untuk apa? Nah, ini kan bicara tentang pengelolaan keuangan. Jadi Bapak Ibu ini dalam rangka mempersiapkan di kehidupan yang abadi, maka mempelajari masalah tentang harta atau pengelolaan keuangan ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, oke. Nah sekarang saya mau tanya di Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menyiapkan surat wasiat untuk keluarganya? Belum ya? Terus gimana nih kalau nanti misalkan suami kita, istri kita meninggal, kan bisa di pemakaman juga ditanya ya Bu ya. Bapak Ibu, jika ada sangkut paut masalah hutang piutang terkait almarhum, mohon hubungi kami sebagai warisan Pak, warisannya hutang sebagai keluarganya yang akan menjamin, betul ya? Pertanyaannya Bu, Pak, kalau bahkan gini ya, kalau kita bicara tentang, karena temanya bukan tentang anti riba ya, tapi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang punya hutang, sebelum meninggal masih punya hutang dan hutangnya tidak ada yang menjamin, maka jiwanya mu'allaqah. Mu'allaqah itu apa ya? Ngegantung, nggak jelas statusnya. Bahkan orang yang mati syahid pun ketika diaudit ternyata masih ada hutang piutang dan hutangnya tidak ada yang menjamin, maka jiwanya akan tertahan. Jadi kalau riba itu ancamannya adalah kekal di neraka, riba kan haram ya. Hutang itu halal apa haram? Halal. Hutang itu halal. Prinsip dasarnya halal. Gara-gara ada tambahan jadi haram, jadi ke riba. Nah, hutang pun kalau tadi riba membuat kekal di neraka selamanya, tetapi ancaman yang berhutang tetapi tidak ada yang menjamin, maka ancamannya adalah surga tertolak. Jadi dua-duanya nggak ada yang enak. Nah makanya Bapak Ibu, yuk sama-sama di kajian sore hari ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang abadi. Ya, karena di dunia ini kan tinggal berapa tahun lagi ya? Sebentar lagi ya Pak ya, tinggal masalahnya gimana ya kalau besok lusa saya dipanggil sama Allah nih, cicilan ke ke bank belum beres, rumah masih nyicil, mobil masih nyicil, motor masih cicil, gimana? Apakah saya mau mewariskan hutang? Nah sebetulnya kalau di Islam sudah ada yang mengatur.
Yang menjamin itu sebetulnya harusnya bukan keluarga, apalagi kalau keluarga nggak punya keuangan yang memadai. Siapa Pak yang menjamin hutang kita? Negara atau disebutnya Baitul Mal. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita minta ke negara untuk melunasi saudara kita yang meninggal, tolong Pak bantu dilunasi hutangnya. Kata negara gimana? Mohon maaf, hutang negara aja 8.000 triliun Pak. Rekor itu. Ya, jadi hutang negara Indonesia itu sudah di angka sekarang 8.000 triliun dan bunganya kurang lebih sekitar di angka 500 triliun. Ngeri apa ngeri banget? Ngeri banget ya. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan perdalam gimana sih caranya mengelola harta. Nah, ini kita akan nonton video. Mudah-mudahan ini menggambarkan kehidupan kita semua yang ada di sini ya. Mudah-mudahan ini lancar audio. Nah, kita simak ya tayangan berikut ini. Gajian. Ini banyaknya sih kayak gini ya Pak ya. Hari ini ya gajian ya. Nah ini Pak Bu, ini gajian ya bulan ini. Oh, terima kasih Pak. Nah, akhirnya gajian juga. Wah, 3 juta. Hah? Bayar kontrakan? Belanja istri? Kontrakan dapur? Kurang kantor. Kontrol anak. Sudah bayar listrik, bayar air, servis motor, Oke, kira-kira kalau sudah nonton video ini bagus nggak kondisinya? Ayo jawab nih, bagus atau enggak nih? Yang setuju bagus mana? Cuk, yang bagus. 1, 2. Yang kurang bagus mana? Yang saya tanya apapun nggak akan ngancung, Cuk. Bingung saya Pak. Ya, nanti kita bahas nih. Apakah kondisi ini bagus atau tidak? Itu kita bahas. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Apa yang ada di benak kita, sekali lagi ya, pertanyaan mendasar. Ketika Bapak Ibu langsung dapat transferan dari perusahaan, mendapatkan gaji, apa yang kebayang alokasi pertama kali yang ada di pikiran itu untuk apa? Bayar hutang. Wah, alhamdulillah sorry banget nih. Ada lagi nggak untuk apa nih? Bayar-bayar. Ibu apa tuh? Ingatnya Bu kalau udah dapat gaji. Apa Bu? Apa Bu? Belanja bulanan ya? Gitu ya Bu ya? Oh, Masya Allah. Kalau yang udah ikut segurus ilmu jangan jawab dulu Pak. Ada lagi nggak? Kira-kira apa Pak? Ketika dapat gaji, apa yang kebayang di benak kita? Tadi kalau invest, ada yang kayak gitu ya, ada yang investasi. Apa Pak? Zakat. Ini banyak kelihatan ya. Dari jawabannya ini mencerminkan ya sejauh mana pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Pada prinsipnya Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah ketika melihat kondisi keuangan kita saat ini, lebih besar mana? Lebih besar pendapatan kita atau lebih besar pengeluaran? Menurut siapa? Emang ada ini ya Pak? Ada financial check up-nya? Dicek gitu kan? Oh kurang gitu tidak? Oke Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan berkata sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berpikir bahwa orang merasa kok kayaknya saya lebih besar pengeluaran atau mungkin ya alhamdulillah kok saya pendapatan saya lebih besar. Tetapi itu baru persepsi atau baru di pikiran, nggak punya laporannya. Kan motor aja Pak 2 bulan 3 bulan nggak di medical check up apa namanya motor ya nggak di servis, kan otomatis kita merasa was-was ini sehat atau tidak. Tubuh pun sama. Kapan terakhir medical check up tubuh? Setahun sekali. Itu pun kalau mau apa gitu Pak ya, mau keluar negeri atau mau umroh gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kondisi keuangan? Kapan terakhir check up keuangan? Saya bertanya nih.
Jadi pakai stetoskop gitu Pak, dicek gitu kan, gitu kan. Oh ini kanker stadium 3 saya itu. Pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Saya yakin ya 99 belum pernah Pak, melakukan yang namanya financial check up. Padahal mengelola keuangan itu bagian dari hal yang harus disiapkan ketika kita sebelum kita meninggal. Karena meninggal itu bisa jadi kayak kemarin ya. Salah satu mentor saya usianya masih muda, kelahiran 84, masih muda di bawah saya gitu kan. Tetapi kondisinya sehat, beberapa waktu ketemu, beberapa hari kemudian ditelepon, tiba-tiba ke rumah sakit, sudah langsung koma dan meninggal. Nggak ada persiapan yang memadai mempersiapkan, karena merasa usia 40 tahun masih muda gitu kan. Ternyata Allah kalau takdirkan nggak melihat itu gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu merasa pendapatannya lebih oke, aman. Tetapi kalau pengeluarannya lebih kecil, apa konsekuensinya Bu? Kalau uangnya kurang, ngapain biasanya Bu di benak masyarakat? Hutang. Oh hutang, menipu tanggal apa? Apa kira-kira yang paling ini? Biasanya mantap itu makan tabungan. Kalau tabungannya ada, ya kan? Nah kalau tabungannya sudah habis, langkah berikutnya apa? Ya, biasanya jualan aset Pak, ya tadinya nggak bisa jualan, tiba-tiba panci bisa dijual, ya kan? Cincin istri bisa digadaikan, jadi pintar jualan. Apapun yang ada di rumah, dijual. Ya, baru yang paling banyak adalah melakukan hutang piutang. Nah, hutang piutang itu secara hukum itu ta'awun, tolong menolong, akan sosial. Maka ada kriterianya Pak yang halal itu. Namanya IMF. Pernah tahu nggak IMF itu apa? Oh, berat nih bahasanya nih. IMF apa Bu? Ini halal ini, pinjaman dari IMF itu halal. Tahunya FIF Pak. Tahunya apa FIF? Itu kan kredit Pak. IMF itu Pak yang halal itu kan I-nya adalah istri, M-nya adalah mertua, F-nya adalah family. Istri, mertua, family itu halal. Jadi kalau ada orang tiba-tiba nggak dikenal, tiba-tiba Pak boleh saya pinjam uang nggak? Berarti dia sudah tidak dipercaya oleh istrinya, oleh mertuanya dan oleh familinya, sehingga mencari pinjaman yang haram. Jelas ya? Aduh kok saya ini kok nusuk banget ya? Ya Kak, Bapak nggak kenal sama saya, tiba-tiba Pak bisa pinjam duit nggak? Pinjam 100 dong, gitu kan? Berarti memang lingkungan sekitarnya, tanda kutip mohon maaf, berarti mereka sudah tidak percaya dengan kita. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Pinjamlah ke lembaga keuangan. Zaman saya dulu nggak ada yang namanya pinjaman online, ya kan? Nah, sekarang tuh tadi pagi juga gitu kan, beliau punya pekerjaan yang bagus, gara-gara salah investasi kalau nggak salah 100 apa 150 juta, yang diinvestasikannya tidak amanah, terpaksa dia mencari uang untuk operasionalnya dengan cara pinjaman online. Tadi cerita ke saya, Coach, saya pinjaman online-nya 5. Beneran nih Pak, 5. Tapi istri saya juga Coach 5 gitu. Ya, jadi ini yang apa ya? Jangan sampai itu terjadi ya. Berarti ujung-ujungnya Bapak Ibu, kalau keuangan kita tidak sehat, maka yang dikhawatirkan adalah kita berhutang, hutangnya yang haram, akhirnya timbullah yang namanya riba. Betul? Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu saya ingin mengingatkan, pengennya sih saya ngebahas tentang riba dulu, tapi nggak apa-apa lah karena tadi nggak usah Coach, riba mah udah pada paham, di sini udah semuanya udah tobat riba. Baru saya dalam perjalanan 13 tahun sebagai penggiat anti riba ini sudah pada saya datang semuanya udah pada tobat riba. Keren berarti. Beli rumah juga cash semua. Ya, nah pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian, sekarang persepsi tentang riba sendiri di masyarakat kira-kira gimana? Dianggap hal yang biasa? Biasa. Wajar ya? Wajar. Ada nggak orang yang kredit ke mana, ke mau kredit motor, ke leasing itu mau bayar tuh sembunyi-sembunyi, bayarnya pelan-pelan, jangan ketahuan. Kredit rumah juga ngerasa minder, ngerasa malu, ada nggak kayak gitu? Ada. Oh gitu ya. Nah ini yang terjadi Bu. Seorang ibu merasa bangga ketika anaknya yang baru bekerja 2-3 tahun tiba-tiba dia bisa KPR rumah. Telepon ke ibunya, Bu, alhamdulillah adik sudah bisa beli rumah dengan cara KPR. Jawaban ibunya gimana? Alhamdulillah. Habis itu ngapain Pak? Disuruh bikin pengajian dan syukuran. Sementara kita tahu ya, yang namanya ribawi itu masih tahu nggak? Masih ingat nggak? Hukum sering
seringan-ringannya dosa riba itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin mungkin sudah dijelasin. Seperti seorang laki-laki mengajak berzina terhadap ibu kandungnya sendiri. Itu seringan-ringannya, Pak. Ngeri kan? Ada orang sedang berzina, tiba-tiba, alhamdulillah kita syukuran. Kan nggak masuk logika kita. Makanya ini namanya kaum terasing. Aneh Pak yang ada di sini. Kok yang di sini semuanya menolak riba semuanya? Ini kan keren Pak. Betul ya kayak gitu ya. Ya gitu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, saya datang. Mudah-mudahan nanti bisa secara kontinu. Nanti sampai kalau ya coach, kalau saya kadung sudah ke situ gimana? Kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau buat saya selesai riba itu gampang banget. Walaupun dulu saya 500 miliar mati-matian gitu kan. Tapi kalau udah tahu ilmunya, ternyata Bapak Ibu nggak sulit urusan menyelesaikan riba. Kalau imannya punya kekuatan, punya ketahanan. Maka Bapak Ibu, saya ingin cek dulu nih di sini nih, check up dulu nih. Siapa yang pernah pengalaman pinjam uang ke bank atau ke koperasi? Ada nggak yang pernah pengalaman? Banyak. Ada bunyinya gitu ya. Kan? Kalau nyicil motor ada suara kan, dit karena kredit gitu kan. Bunyinya gitu. Kalau cash kan bunyinya gimana Pak? Cash gitu ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, siapa yang pernah melihat pas mau lebaran yang paling banyak tuh? Nuker uang tuh, uang yang 100.000 ditukar dengan uang 2.000-an yang baru gitu. Pernah lihat kan? Yang jualan uang di jalan. Nah itu namanya riba fadl. Hal sepele, tapi karena orang nggak paham, lagi mau lebaran, transaksi riba semakin merajalela. Kan ketika menukarkan uang 100.000 contohnya, setara nggak dengan uang 2.000-an 50 lembar? Kan enggak ya? Pasti ada selisihnya. Nah karena ada selisihnya berarti itu adalah transaksi riba. Siapa yang pernah ke Pegadaian? Kalau saya pernah semua. Ada yang pernah ke Pegadaian nggak? Pernah ngalamin? Pernah nggak sampai asetnya nggak habis? Kan kalau ke Pegadaian kan harus disimpan. Rahan kalau di Islam itu namanya rahan. Harus disimpan, harus dijaminkan gitu kan. Yang benar tuh gitu. Kalau menjaminkan hanya BPKB saja, menurut saya itu Pegadaiannya kurang tepat. Karena harus ada aset yang dipegang. Nah saya pernah menggadaikan motor dengan bunganya aja, ini pegadaiannya juga yang bukan izin resmi, dengan bunga 10% setiap bulan. Ngeri banget kan? Ya begitu bulan ketiga udah nggak bisa bayar, akhirnya asetnya dilelang atau dijual. Kan ngeri gitu. Yang berikutnya, ada yang pernah pengalaman kartu kredit atau pinjol? Ada nggak yang pernah pengalaman? Ada semua ya. Wajah-wajahnya kalau tadi kan pakai yang cerah gini Pak. Kalau ngomongin pinjol atau kayak gini. Ya, paylater lah. Kalau zaman saya dulu ada namanya KTA. Masih ada nggak KTA? Masih. KTA itu apa? Salah Pak. Kredit tanpa angsuran. Habis kredit nggak mau ngangsur. Bener nggak kayak gitu? Ini yang saya tanganin Pak. Jadi begitu dapat uangnya kayak dapat rezeki nomplok, begitu mau bayarnya gagal bayar. Yang berikutnya, ada yang pengalaman kredit motor atau kredit mobil? Banyak. Banyak. Kelihatan dari sini ya. Dan yang terakhir, yang paling banyak kan, yaitu kepemilikan rumah. Jarang orang yang mampu membeli rumah secara cash. Akhirnya apa? Dengan cara apa Bu? Kredit. Pertanyaan saya gini, kalau hampir semua orang sudah melakukan hal ini, bisakah merubah hukumnya? Riba itu jadi halal, bisa nggak? Ya. Karena semua dari mulai RT sampai presiden sampai negara punya ribanya. Bisa nggak itu merubah hukum dari yang halal jadi haram? Ya. Karena semua sudah ngambil, bisa nggak? Tidak. Ngambil hukum sesuai selera gitu kan? Ya. Tinggal datangin ke MK, udah riba itu jadi halal, selesai. Kan nggak bisa Pak, betul nggak? Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, boleh Bapak Ibu yang bawa Al-Quran ya dibuka atau ditandai di bookmark surat Al-An'am ayat 116 ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti itu hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi karena persepsi masyarakat, pernah dengar kayak gini kan? Ya kalau beli rumahnya nggak kredit, saya kan cuma pegawai negeri, mana bisa saya bisa beli rumah dengan cara saya beli cash. Sering nggak persepsi kayak gitu? Di masyarakat kita, mana mungkin lah bisa beli motor cash, mana mungkin bisa beli mobil cash, karena apa namanya ya gaji aja nggak cukup. Sering nggak terjadi persepsi seperti itu? Umumnya. Ya pertanyaannya kan suruh siapa beli motornya dengan cara yang ribawi? Kan Islam pasti memberikan solusi. Boleh nggak beli motor secara kredit? Boleh kalau menggunakan
sesuai dengan syariat. Bukan berarti coach kalau gitu harus kayak semua. Enggak. Kalau mau kredit benar gitu akadnya. Nanti kita akan kupas lah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang halal gimana, yang haram seperti apa. Nah, maka Bapak Ibu, sebelum nanti kita bicara lebih jelas tentang pengelolaan keuangan, maka sudahi riba kita semuanya yang ada di sini. Stop riba hari ini juga dalam level keimanan dan keyakinan kita. Karena kalau riba masih terjadi di keluarga kita, di kantor kita, di lingkungan kita, maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah akan terjadi banyak permasalahan. Mohon maaf ya Bu, kalau suami istri terjerat riba, itu hubungan rumah tangga dijamin pasti panas dan gak harmonis. Bawaannya kayak gitu. Ya, termasuk, nah ini dia nih ya. Nah yang kedua ini nih, apabila perbuatan zina dan riba merajalela di suatu negeri, di suatu perusahaan, di suatu komunitas, di suatu tempat, maka perusahaan tersebut, komunitas tersebut, warga tersebut, penduduk tersebut mengizinkan turunnya azab Allah atas diri mereka. Nauzubillah min dzalik. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, saya senang banget begitu dijawab, coach pokoknya nanti harus ngisi di sini. Kenapa? Kalau semua di sini sepakat bahwa kita berupaya keras ya Pak ya untuk meninggalkan riba, maka insya Allah kantor tempat kita bekerja menjadi perusahaan yang barokah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan itu jangan sampai gini Bu, riba itu bikin raib. Tahu raib nggak Pak? Raib itu apa? Hilang, seperti punya tapi nggak ada. Jadi dapat uang tuh cuma terima kasih. Pernah dengar nggak Bu? Terima kasih. Terima kasih. Nah gitu lah. Ya, ada nggak yang dapat gaji terima? Tanggal 1 terima, tanggal 5 sudah koma Pak. 1,5 maksudnya gitu ya. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, maka saya datang jauh-jauh ke sini. Saya pikir ke Purwakarta tuh hanya 1 tol, ternyata ada 3 jalur tuh ya. Jauh-jauh datang ke sini. Tapi di benak saya adalah ketika saya datang ke sini, saya menolak turunnya azab Allah atas negara yang kita cintai ini. Makanya semangat saya datang ke sini. Mau pesertanya 50, mau pesertanya 5 orang, jalan terus Pak. Kenapa? Dalam rangka kita mencari keberkahan dari Allah. Betul ya? Ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ini terkait tentang hutang piutang yang tadi. Maka berhati-hatilah ketika berhutang. Kenapa? Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Jadi hutang itu harusnya diapain Bu? Dibayar ya, dilunasi, betul ya. Bukan dijauhi. Ya, maka sebelum kita bicara pengelolaan keuangan yang lebih detail, maka ini kesimpulan Bapak Ibu. Jadi ngomongin lepas riba itu Bapak Ibu hanya butuh ketaatan, bukan butuh uang. Kalau pengen lepas riba, ya. Tetapi Bapak Ibu untuk bebas hutang itu butuh giat. Nah maka gini, loh kok riba nggak perlu pakai uang kan gitu ya? Siapa di sini yang pernah pengalaman ini deh, KPR rumah, ada nggak yang KPR rumah? Ada. Bu, kalau ibu ngelihat cicilan, pasti komponennya 2. Ada hutang pokok, ada bunga. Betul nggak Bu? Mana yang anggarannya dibayar pas awal-awal kredit tuh? Lebih besar bunganya dulu atau lebih besar pokoknya dulu yang kita bayar? Betul ya? Betul nggak kayak gitu? Betul. Ya, betul berarti pengalaman ya. Iya Pak, jadi kalau kita ngangsur itu terdiri dari 2 komponen. Ada hutang pokok, ada bunga. Dan bunga pasti alokasinya lebih gede dulu di awal. Konsepnya kayak gitu Pak. Biasanya 2 tahun itu fixed rate. Fixed rate itu bunganya tetap. Misalkan bunganya 5%. Setelah tahun ketiga bunganya floating. Bunganya tuh kayak gitu ya. Dan akhirnya yang tadinya cicilan 5 juta, tahun ke-7 jadi 6 juta. Tahun ke-9 jadi naik lagi. Udah ngalamin kayak gitu Bu? Ya, mudah-mudahan lancar semua ya. Tapi faktanya rata-rata nggak bisa bertahan. Nah, kenapa Pak? Oh enggak ya, oke. Nah maka Bapak Ibu ya ini kesimpulan bagaimana kalau pengen lunas hutangnya itu saya bebas hutang bebas riba ini dengan formula yang namanya damai. Masih ingat Pak kemarin Pak di Bandung damai? Nah ini sebelum kita kelola keuangan, karena kelola keuangan itu bagian nomor 3-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen bebas hutang bebas riba, nomor 1 kunci yang paling utamanya adalah dekati Allah. Jadi kalau ada orang sedang mumet, anak sakit-sakitan, rumah tangga berantakan, hutang nggak kebayar, riba merajalela di mana-mana, maka kunci nomor 1 adalah dekati Allah. Dengan cara apa Bu? Bertobat. Ya kalau memungkinkan sholat tobat, atau kalau yang paling ringan biasanya yang saya sarankan adalah zikir istighfar
minimal 100 kali setiap hari. Syukur-syukur pas pagi hari sambil bersedekah. Kira-kira istighfar 100 kali Pak, kejangkau Pak? Jangan sepelekan itu Pak, karena di situ barokah Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua adalah ambil tanggung jawab. Ketika ada urusan hutang piutang, jangan pernah untuk niat nggak bayar atau niat ngemplang. Karena garansi dari Allah, kalau kita memang niat bayar, maka Allah yang akan melunasinya. Itu janji Allah. Berarti kalau nggak beres-beres, berarti apa nih? Jangan-jangan nggak tanggung jawab, nggak niat bayar hutang. Ya. Nah, yang ketiga adalah mengelola keuangan atau disebutnya mapping kondisi keuangan. Kemudian yang keempat adalah berbisnis, nambah penghasilan alias action. Nah, yang terakhir baru infak berjamaah. Nah, kalau bisa Pak di DKM di sini ya, kelola dana sosial. Misalkan dana sosial kalau ada, walaupun mungkin perusahaan sudah mengcover gitu kan, tapi kalau ada yang masalah kekurangan, kesulitan, datangnya bukan ke pinjol, tapi datangnya ke ketua DKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana sosial ini harus disuburkan ya, supaya saling membantu satu sama lain gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum kita lebih dalam tentang manajemen keuangan, tentang hutang dan riba, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih, biar ada interaksi. Monggo silahkan, ada yang mau tanya nggak tentang hutang, tentang riba sebelum kita gimana coach solusi mengelola keuangan? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Kok pada diam ya? Boleh nggak saya tanya? Cuk, pinjol kumat Cuk. Silakan Bu, kalau ada yang mau nanya tentang riba ini, coach ini riba nggak? Misalkan ya, yang paling banyak kalau saya waktu misi di Padang itu sawah yang apa tuh namanya? Gadeka. Mungkin ada yang nanya, atau mungkin boleh nggak coach nyicil emas? Bayar emas, beli emas secara kredit. Mungkin ada yang nanya kayak gitu, itu riba atau enggak? Atau apapun itulah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ada? Kayaknya udah paham semua ya. Masya Allah, subhanallah banget gitu. Nggak ada yang nanya ya. Nanti gimana? Ayo mau nanya? Boleh ditanya Pak. Oh boleh. Silakan Bu. Kita udah pernah gitu. Iya. Tapi udah selesai gitu. Itu perlu kita taubatin nggak? Oke. Itu aja Bu? Itu aja. Mau ngambil lagi nggak Bu? Jadi ada di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 tentang riba itu lengkap banget di situ. Jadi kalau kita sudah bertobat, pokokmu bagimu, kamu tidak dianiaya. Jadi yang udah mah udah. Apalagi sekarang udah selesai. Jangankan udah lunas ya Bu ya. Walaupun belum lunas, tetapi kita bertobat, ini urusan riba sudah selesai. Yang penting jangan ulangi lagi kan begitu. Tapi pertanyaannya gimana nggak ulangi lagi? Wong cicilan harus dibayar tiap bulan. Bisa nggak minta ke bank gini, Pak boleh nggak saya bayar pokoknya aja, ribanya nggak mau saya bayar? Bisa nggak kayak gitu ke bank? Bisa. Serius? Wow. Iya. Personal. Gimana caranya bisa? Ya, masa keluar itu gurunya sama saya. Negosiasi betul. Satu, kalau secara pribadi Pak melawan lembaga hukum ini nggak mudah. Memang bisanya itu tipis banget. Kalau kondisinya sudah darurat, kreditnya sudah macet 1 tahun, sudah call 5, baru nego. Tapi kalau lagi lancar, bisa nggak? Nggak akan mungkin bisa. Karena lagi lancar nih. Lagi lancar nih bayaran 3 juta nih. Tiba-tiba, saya mau bayar 2 jutanya aja, yang 1 jutanya nggak mau saya bayar, nggak akan bisa. Ya kalau dilunasin, tetap dilunasin tuh gini. Penalti. Pokok yang nanti kalau KPR nih, ceritanya apa dulu nih KPR? Kan ada gini Pak, kalau kredit modal kerja itu
ketika melunasi, bunga yang sampai nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan tetap harus diperhitungkan. Beda dengan KPR. Kalau dilunasi lebih cepat, bunga-bunga yang ke belakangnya, yang ke sana-sananya nggak dibayar, hanya pokoknya saja. Gitu teh. Jadi pada prinsipnya, misalkan pengen melunasi motor kan fix ya. Bisa nggak motor tuh? Saya mau lunasi sekarang, saya pengen dikurangi, dihapuskan denda dan bunga dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Yang ada apa Pak? Penalti. Itu kan penalti itu riba. Bukan. Jadi gini Pak, di Indonesia ini bayar tepat waktu ada bunganya, betul ya? Bayar terlambat ada dendanya, riba tadi. Gak bayar langsung disita kan gitu ya? Bayar dipercepat, apa yang terjadi? Dikasih penalti. Memang negara kita ini luar biasa. Ya. Jadi kalau ada kasus kayak gitu teh, ini ke teknis ya. Maka itu melawan seperti itu secara personal lemah teh. Maka harus lembaga ketemu lembaga. Nah ini yang kita lakukan. Jadi TT menguasakan terhadap lembaga bantuan hukum untuk negosiasi ke bank bahwa kemampuan kita adalah hanya membayar pokoknya. Gitu. Nah itu pasti awal-awal kalau lagi lancar pasti ditolak. Nah berarti alokasi uang angsuran kita dikemanain? Dibayarin nggak ke pihak banknya? Atau ke pihak leasingnya? Kita bayarin nggak? Kalau dibayarin jadi lancar terus loh. Kan pasti lagi bayar bunganya. Dikemanain? Simpan di rekening pribadi yang nggak boleh ditarik lagi, ya kata ya. Nanti lembaga bantuan hukum yang negosiasi bahwa si fulan ini klien saya mau melunasi, beliau sudah nabung nih, tapi pengen bayarnya hanya sekian, nggak mau ada ribanya. Nah setelah awal mungkin 6 bulan, 1 tahun, baru di situ kita bisa. Gitu flow-nya. Tapi kalau ujung-ujung KPR tiba-tiba datang ke Bank Mandiri atau ke Bank BRI atau kemana gitu kan, kata Coach Helmi, boleh nggak saya bayar pokoknya aja? Wah, kali gitu. Ya, karena menghadapi sesuatu kan harus ada ilmunya. Jelas ya? Tetapi kalau nanti Pak kita bahas lebih detail penanganan hukum di kita, begitu sekarang yang masih ada cicilan motor, cicilan mobil, SK tergadaikan, itu benar-benar kita harus stop bayar itu. Uang alokasi cicilannya mendingan tabungin ke bank sendiri, nanti menghadapi lembaga keuangan yang kita yang turun, gitu Pak. Nah ini panjang lah ceritanya ya. Tapi pada prinsipnya kalau sudah, ya sudah, apalagi kalau sudah beres, berarti clear. Yang penting jangan ambil lagi. Ada lagi pertanyaan? Pak silakan. Nah ini mic-nya Pak. Silakan. Ini Pak, ya kan misalkan saya itu membantu teman. Oke. Nah, teman kan kayak pinjam apa tuh? Kayak jaminan. Pinjam jaminan sama saya. Kemudian si teman itu pinjam ke kayak pinjaman online atau apa. Nah, kemudian si teman itu sampai meninggal. Nah itu kemudian. Oh gini, sebentar Pak, saya pelan-pelan. Bapak punya teman, kaitan dengan Bapak tadi apa hubungannya? Maksudnya jaminan atau dia pinjam jaminan gitu? Kan pinjol nggak pakai jaminan Pak. Maksudnya gini, pinjam ke bank ya? Karena bedain Pak. Nanti kalau belajar tentang penanganan riba, ada yang utang tanpa jaminan. Tanpa jaminan tuh kartu kredit, KTA, pinjol, SK pegawai negeri itu tanpa jaminan. Kan SK itu jaminan? Enggak. SK itu nggak bisa Pak dijual kemana, nggak ada nilai asetnya gitu ya, maksudnya itu gitu kan. Nah itu satu. Tapi ada juga yang dengan jaminan, sertifikat rumah, BPKB motor itu jaminan. Nah ini misalkan berarti Bapak punya jaminan dipinjam sama orang. Ya, orang tersebut berhutang. Nah, atas nama siapa? Atas nama orang tersebut kan. Tapi kan jaminannya atas nama misalkan Bapak lah ibaratnya yang minjemin. Terus orang itu meninggal. Pertanyaannya apa? Siapa yang harus membayarnya? Yang harus membayar berarti siapa Pak? Kalau ada kayak gitu, si fulan ini meninggal. Keluarganya Pak harus membayar ke Bapak, mengembalikan jaminannya. Kan jaminannya lagi ditahan ya Pak. Misalkan jaminannya BPKB gitu. Nah sebetulnya kayak gitu Pak. Ini kalau yang lebih dalamnya lagi, yang harus menyelesaikannya adalah kita bantu. Kan bisa jadi Pak keluarganya nggak tahu menahu kan Bapak nggak tega ya, misalnya gini,
dia udah meninggal, istrinya nggak bisa cari uang, tapi harus berupaya menyicil tadi gitu ya. Walaupun itu kesalahan kita, karena kita meminjamkan untuk dijadikan jaminan untuk orang lain. Iya, jadi gini Pak, membantu itu kan ta'awun ya, tolong menolong. Berarti kalau Bapak sudah siap membantu, berarti siap dengan risikonya. Risikonya apa Pak? Gagal bayar kan? Nah, maka kalau ada yang kasus kayak gitu Pak, yang ini kalau nanti sudah intens kita komunikasi ya, maka yang akan membantu menyelesaikan bebannya itu lembaga kita. Jangan sampai si keluarganya masih bayar bunganya, masih bayar apanya segala macam, kan jadi beban. Nah, justru kita bantu itu. Nah, kalau memungkinkan tadi Pak, dari dana sosial. Kalau di lembaga zakat itu ada namanya gorimin. Gorimin itu alokasi dana bagi yang berhutang, tapi dia nggak bisa bayar. Nah, kayak gitu Pak. Nah, cuman memang ya itu tadi nggak boleh sembarangan meminjamkan jaminan kita ke orang lain, gitu ya. Walaupun yang bertanggung jawab tetap amanahnya adalah si keluarganya. Ada yang kayak gitu Pak, nanti kita bantu, kita tolongin, kasihan soalnya. Bapak juga kan, aduh gimana nih jaminan saya berarti hilang ya, masalah. Kan bisa diperjuangkan, bisa itu Pak. Tapi sekali lagi harusnya yang bertanggung jawab itu adalah keluarganya. Wajib tuh Pak mengembalikan, kalau enggak si almarhumnya ini tadi mu'allaqah, nggak gantung. Oke, sampai sini ada lagi? Cukup ya, Mas, satu lagi deh. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau misalkan si Fulan bekerja di sebagai marketing suatu perusahaan otomotif, misalkan marketing mobil ya. Nah, perusahaan tersebut itu mewajibkan si Fulan itu punya mobil gitu, maksudnya produknya dia gitu, dan secara kredit gitu ya. Itu lebih ke konvensional atau ke syariah? Konvensional. Nah, itu dosanya ditanggung perusahaan. Perusahaan mah nggak mau tahu ya. Karena yang berangkat kan tetap kita kan. Betul ya? Gini, harusnya perusahaannya yang memfasilitasi dengan melakukan kerjasama dengan perbankan syariah. Kan bisa. Jadi kalau di bank konvensional, akad itu kan hutang piutang ada tambahan. Tapi kalau di bank syariah, akadnya jual beli atau istilahnya murabahah. Jadi si bank ngambil margin, jual, kita nyicil sejumlah itu. Jadi apakah dosanya siapa ke konvensional? Tetap, kan yang berakad kita. Kan harusnya kita bisa nolak. Enggak, saya sudah anti riba, enggak mau saya nyicil segala macam kan. Padahal kan harusnya ada solusinya. Kalau toh mau pembiayaan, pakai pembiayaan lembaga keuangan syariah. Jadi pastinya gini Bu, kalau di bank konvensional pasti akadnya adalah uang ketemu uang. Karena bank nggak boleh transaksi real ya. Ya kan betul ya Pak ya? Uang pasti ketemu uang. Tapi kalau dengan bank syariah beda. Uang ketemu transaksi, entah itu produk, entah itu jasa. Jadi ketika kita misalkan mobil, bukan mau pinjam uang ke bank syariah untuk beli mobil, hakikatnya bukan kayak gitu. Tetapi tadi jual beli, bank ngambil margin, kita bayar secara kredit. Beda. Makanya kalau kayak gitu ya tadi kasih tahu bosnya, sudah ada lembaga keuangan syariah yang bisa membantu itu kan gitu. Kalau enggak ya kalau memang kita bisa nolak ya tolak. Kalau memang bisa ditolak, emang diwajibin ya harus beli mobil. Terus yang bayarin cicilannya siapa? Itu saya maksud. Oke ya. Nah sekarang pertanyaannya gini tentang manajemen keuangan. Kenapa harus sesuai dengan syariah? Itu kan pertanyaannya ya. Kenapa enggak secara umum aja gitu? Kira-kira apa ya? Kenapa harus sesuai syariah? Bebas riba. Oke. Apalagi? Kenapa harus sesuai syariah? Nggak ada riba. Nggak ada riba udah tadi. Apalagi? Halo. Punya keberkahan. Keberkahan. Yes. Maka Bapak Ibu, kenapa harus syariah? Yang pertama, ya sekali lagi ya. Ini ada slide cetak. Jadi nanti mungkin panitia yang ngebagiin gitu ya supaya bisa dipelajari atau mungkin dibagikan ke ke yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa harus sesuai syariah ini? Menunjukkan bahwa kita itu taat terhadap perintah Allah. Jadi syariah itu bukan pilihan, betul ya Pak ya? Tapi jalan hidup kita gitu.
Ya, itu yang pertama, bukti ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, syariah itu bukan prinsip syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk rahmatan lil alamin, bagi seluruh manusia Pak kebaikannya. Jelas ya? Jadi kalau di Eropa, di Inggris itu prinsipnya pakai prinsip syariah, walaupun dalam bisnisnya ya, walaupun dia bukan Islam, tapi secara syariah bisnis dikelola itu jauh lebih menenteramkan dan menguntungkan. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu selamat di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen selamatnya hanya di dunia saja nggak apa-apa. Ya, di akhirat nggak jadi bahan pertimbangan ya sudah, berarti imannya lemah. Gitu ya. Maka kita harus selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat tadi jawaban Bapak Pak. Allah berikan keberkahan bagi mereka-mereka yang taat terhadap aturan Allah. Dan yang terakhir, kenapa harus sesuai dengan syariah? Kira-kira apa Pak? Ini apa? Mardotillah. Iya, mardotillah. Dapat ridhonya Allah Pak. Allah ridho sama kita gitu. Jelas ya sampai sini ya. Berarti mau mengelolanya secara aturan pada umumnya atau mau sesuai dengan aturan prinsip syariah? Syariah. Ya, nah ini Bapak Ibu. Kita perdalam ya. Kira-kira masalah keuangan yang terjadi ini kita bahas sedikit demi sedikit. Ya. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan, ada nggak yang kayak gini? Pasti banyak, ya. Gali lubang, tutup lubang, terjerat kartu kredit atau pinjol, berhubungan dengan debt collector, utang cicilannya nggak beres-beres. Pernah dengar gini nggak? Begitu sudah lunas, Bu, mau top up nggak? Pernah nggak ada godaan kayak gitu? Mau ditambah lagi nggak gitu ya? Kartu kredit juga gitu ya, tadinya plafonnya cuma 5 juta, gara-gara bayarnya lancar, naik lagi nggak limitnya? Kan memang dikondisikan kalau berhutang itu sampai dia nggak bisa bayar Pak. Iya. Gitu kan? Dan yang terakhir adalah bangkrut. Nah ini yang menyebabkan kenapa ini banyak yang terjadi. Ternyata orang Indonesia itu literasi keuangannya itu rendah. Jadi mereka nggak melek keuangan Pak. Jadi Indonesia itu di angka 38%. Maka kalau saya tadi tanya secara general, siapa yang sudah belajar tentang manajemen keuangan? Tadi berapa orang tadi? Satu. Muhammad. Ini fakta. Memang kelas kayak gini jarang, apalagi dalam itu baru ngomongin manajemen keuangan. Yang berikutnya, sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu lebih sedikit lagi. Ya. Nah, harusnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham tentang hal ini, umat Islam harusnya melek tentang keuangannya. Ya, nah ini dia. Jadi yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah itu adalah, ya sekali lagi, penata kelolaan keuangan dari sisi cara memperolehnya dan sampai cara belanjanya, cara dapatnya, cara membelanjakannya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Ini Pak. Jadi yang disebut dengan manajemen keuangan itu adalah menata keuangan. Nah kalau di konvensional nggak ada yang dua hal ini. Cara dapatnya sama cara belanjanya. Oke ya, lanjut. Oke. Yang berikutnya, prinsip dasar manajemen keuangan syariah adalah mengatur agar pemasukan kita lebih besar dibanding pengeluaran. Ini prinsip pertama. Jadi gimana? Kalau nggak bisa nambah penghasilan, berarti apa Pak? Pengeluarannya ditekan. Gitu aja. Kalau pengeluarannya nggak bisa ditekan, berarti ngapain? Pendapatannya diperbesar. Pilihannya kan hanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini yang beda dengan manajemen keuangan konvensional. Di syariah itu adalah wajib yang ini, tidak bertransaksi dengan yang diharapkan. Jadi bukan hanya cara dapat, cara ngelolanya sama, nggak boleh tuh kita bertransaksi dengan yang diharapkan. Ya, salah satunya adalah riba tadi. Coach, ada nggak aturannya di dalam Al-Quran? Ada. Ini ada di surat Al-Furqan ya ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, apa kuncinya Pak? Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Berarti ngapain Bu manajemen keuangan itu? Nggak boros, tapi nggak pelit. Itu prinsip Islam Pak. Nggak boros itu gimana boros itu? Ada uang, pokoknya udah pengen langsung habisin, terlalu konsumtif gitu kan? Atau jangan juga pelit tuh. Mau apa-apa kayaknya uang tuh
susah banget untuk beli buku juga kayaknya mendingan gratis gitu ya. Tapi mau dikasih gratis nggak mau Pak, yang maunya gercep tadi ya. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah ikhwanus syaiton. Atau apa itu ikhwanus syaiton? Temannya setan, bestinya setan, ya kan? Dan apa namanya? Mereka sangat ingkar kepada Tuhannya. Oh ini kok pada bubar loh kayaknya ke belakang. Ya. Oke, kita perdalam lagi nih Bapak Ibu ya. Ini maghrib jam berapa Pak di Purwakarta Pak? Kan saya harus mengukur waktunya nih. 6 kurang 10 jam 6 kurang itu. Oke ya, kurang 10 ya. Nanti dikasih reminder aja kalau ada pertanyaan mungkin nanti japri aja nggak apa-apa ya Pak ya, supaya waktunya juga leluasa. Nah Bapak Ibu sekalian, nah sebelum kita perdalam tentang manajemen keuangan, nah saya mau ngasih ebook ke Bapak Ibu sekalian ya, rangkuman materi maupun lembar pengelolaan keuangan. Nah Bapak Ibu boleh sekarang ketik ini aja Bu, SBBR pagar, harus sesuai format ya, jangan gini Assalamualaikum coach SBBR, jangan, karena ini pakai sistem. Tinggal ketik aja Pak, SBBR itu semua bisa bebas riba, pagar, nama lengkap Bapak Ibu siapa, sesuai format ya, kirim ke nomor 0878 1805 1981. Monggo sambil saya istirahat sebentar ya. Silahkan Bapak Ibu WA ke nomor WA saya, ini WA pribadi saya ya. Mungkin di sini masih malu-malu bertanya, nanti rangkuman materinya dikirim lewat WhatsApp. Saya itu ayah benar gini. Ketik SBBR pagar nama lengkap, nanti akan saya kirim materinya, termasuk kalau pengen punya file pengelolaan keuangannya. Ya, oke. Sudah? Pada bawa handphone, ada kuota apa? Aman ya? Oke, kalau enggak juga nanti mungkin selesai acara kalau nggak sempat difotoin aja nanti. Ini yang nanti ada ebook dari saya supaya yang datang ke sini Pak bisa dapat banyak hal. Nah, sudah ya? Oke, SBBR pagar ya, tanda pagar, sebutin nama masing-masing, nanti saya save nomornya. Kemudian kalau mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya boleh. Ya, oke. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi melihat video tadi, Bapak Ibu, maka kondisi keuangan seseorang itu ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah in lebih besar dari out. Berarti apa ini? Pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran. Berarti sehat nggak ini? Sehat. Kalau yang sakit yang gimana? Innya kecil. In lebih kecil Daripada ternyata bukan itu. Yang pertama ini dulu. In sama dengan out. Jadi kalau Bapak Ibu pengeluaran plus sama dengan pendapatan, itu kalau sakit itu kanker stadium 1. Nah, yang berikutnya adalah in lebih kecil dari out. Ini kanker stadium 2. Udah mulai nafasnya agak berat nih. Yang berikutnya adalah no in, only out. Apa ini Pak? Tidak ada pendapatan. Tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus kan itu ya. Ada nggak yang lebih parah lagi dari ini? Apa Pak? No in, no out. Jadi untuk pengeluaran aja yang pinjemin nggak ada, yang bantuin nggak ada, kan ini yang harus kita bantu gitu. Nah pertanyaannya tadi, yang melihat video tadi yang pertama, berarti sehat nggak yang tadi? Ada uang lebihnya nggak tadi? Ada. Berapa uang lebihnya yang itu? Masih lebih, masih sehat. Jadi jangan ketawain kalau cicil apa bayarannya banyak. Selama masih ada sisanya, alhamdulillah. Gitu ya. Nah ini tips bagi Bapak Ibu supaya pulang ke rumah makin semangat gitu ya mengelola keuangan. Ada 5 paling tidak yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan mengandalkan penghasilan cukup dari pekerjaan kita saat ini. Kan ada waktu-waktu yang uang yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang eranya digital ya.
Jadi urusan kerja selesai, pulang ke rumah di waktu-waktu yang tidak produktif, Bapak Ibu lumayan lah bisa jualan online. Kan sekarang bisa ya Bu ya? Ya. Bahkan tanpa modal tuh jadi apa tuh? Jadi dropshipper, jadi reseller. Maksudnya gini, ya kalau memang dari kerjaan nggak cukup, ya harus ditambah gitu loh Pak. Nambah lah, nyambi mungkin punya keahlian, jual keahliannya apa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kunci untuk mengelola keuangan adalah hidup yang sederhana. Hidupnya jangan banyak gaya. Terus kan karena banyak gaya, banyak tekanan. Mereka mana tuh gaya? Karena tadi Pak, tetangga beli kulkas baru, tetangga beli mobil baru, ikutan beli gitu ya. Hidupnya nggak sesuai dengan kemampuan. Ini mereka-mereka yang banyak gaya tuh kayak gini. Akhirnya kartu kredit, KPR dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengelola keuangan ini jangan lupa ada hak-hak Allahnya. Maka kalau uang kita pengen bersih, uang kita pengen berkah, suburkanlah sedekah, zakat, infak, sedekah, jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kan kemarin Pak waktu ke Bandung kan kita itu ya jiswaf kan ya, membantu dana. Kemarin ke Bandung kan Pak? Ke Bandung ya, yang manajemen keuangan ini kan? Wah bukunya ini waktu di Bandung makanya nggak dapat akhirnya di sini jadi dapat. Rasa apa Bandung sih? Nah, yang keempat, ini penting Pak. Bapak Ibu tolong, kalau keuangan lagi seret, lagi punya masalah, jangan mager, jangan diam di rumah, bergerak Pak. Karena orang yang bergerak, yang melata, maka rezekinya dijamin sama Allah. Ada ya? Surat apa tuh? Surat Hud ayat 6 kalau nggak salah. Dan makhluk yang melata di muka bumi ini, maka Allah sudah jamin rezekinya. Udah banyak hutang, adaannya adalah pengen bunuh diri. Itu yang terjadi Pak di kita. Jangan. Makanya kalau lagi mumet segala macam, ketemu orang, bukan mau pinjam uang, silaturahim aja. Nah di situ Allah meletakkan rezeki itu di orang-orang baik di sekeliling kita. Bu, apa yang bisa saya bantu? Bu, apa yang bisa saya tolong gitu kan? Oh ini orang kok punya masalah tapi mentalnya kejaga, ini penting. Ya. Dan yang terakhir nih, yang terakhir. Kendalikan arus kas, kendalikan uang, kontrol keluarnya, kontrol juga tadi gitu ya, optimalisasi keuangannya. Nah, terus gimana Coach cara mengontrol keuangan? Nah, kita bahas dulu yang ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ini kebanyakan kita itu adanya di sini. Begitu dapat gaji, langsung ke nomor 1. Apa tadi Pak? Belanja kebutuhan hidup. Kalau ada sisanya, baru untuk nabung. Kalau ada sisa ya. Kalau ada sisanya lagi, baru bayar utang. Kalau ada sisa, baru untuk sedekah. Banyak kayak gini polanya. Gitu Pak. Jadi begitu dapat duit, yang ada adalah pengen belanja, utang juga. Okelah bayar utang mah nanti. Ada nggak ya suka kayak gitu? Menunda-nunda bayar utang. Itu udah bermasalah, ya. Nah, kalau ada sisanya barulah, ada sisanya kayak celeng masjid. Harusnya kayak celeng masjid itu menjadi prioritas ketika kita dapat gaji. Nah, ini rumusnya Pak, yang benar tuh ini. Ini kita pakai rumus yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. 10% anggarannya ya Pak ya. Dana sosial itu adalah anggaran kita adalah 10%. Kalau zakat kan 2,5%. Tapi bicara anggaran dana sosial, ini di angka lazimnya itu 10%. Jadi kalau dapat gaji 5 juta, berarti paling tidak dana sosial itu anggarannya di angka 500 ribuan. Ini kalau yang idealnya. 20%-nya adalah kalau Bapak Ibu mau beli sesuatu dengan cara kredit, maksimal kredit itu Pak, maksimal bayar cicilan itu adalah 20% dari penghasilan. Coba Bapak Ibu yang masih punya cicilan atau bayar-bayarannya, dari total gaji itu berapa persen nilainya? 30%, 40%, bahkan yang mengerikan gaji 12 juta, bayar hutangnya 10 juta. Berarti 80%-nya itu adalah alokasi untuk bayar hutang, kan udah pasti nggak sehat. Itu yang kita bantu diperbaiki gitu ya. Jadi 10% untuk apa tadi Pak? Dana sosial ya. Ini niat kita, Coach baru bisa 2,5% ya nggak apa-apa. Baru bisa kenceleng Jumatan doang ya sudah ya. Tapi yang ideal kan harus ada Pak di benak kita. Dapat gaji, saya mau kemana kan nih? Dana sosial ini ke orang-orang yang terdekat kita bantu. 10% untuk hak Allah, 20% untuk bayar hutang dan cicilan, 30% untuk modal usaha.
nabung untuk beli rumah, nabung untuk beli mobil dan sebagainya. Baru kurang lebihnya 40% adalah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup itu di awal apa di belakang? Di belakangan, karena pasti tercukupi. Tapi kalau kebutuhan hidup Pak, yang lainnya nggak akan ada sisanya. Betul apa betul? Paham ya Pak ya? 10% untuk sosial, 20% kewajiban untuk bayar hutang, 30% kurang lebihnya ya untuk mengelola usaha atau nabung, 40% adalah untuk hak sendiri. Ya. Nah ada juga di hadisnya disebutnya 3/3. Nah ini lebih keren lagi Pak. Menurut hadisnya adalah maka sesungguhnya aku memperhitungkan hasil yang didapat dari kebun ini. Satu, aku bersedekah dengan 1/3. Berarti berapa persen Pak sedekahnya? 33%. Kemudian makan beserta keluargaku 1/3 biaya hidup. Dan kemudian kembalikan untuk menanam lagi, untuk berbisnis, ya 33%, ya 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk modal kerja, 1/3 untuk kebutuhan hidup. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu kira-kira yang realistis untuk kita saat ini yang mana nih? Paling nggak ini ya, 10% dulu lah. Kalau 33%, waduh coach, yang ada adalah 80%-nya saya utang semua, istighfar lawan gitu. Nanti kalau saya datang ke sini lagi Pak, kita perdalam ya. Ini baru pengantar lah ibaratnya ya, supaya Bapak Ibu mulai melek. Nah dan yang terakhir Bapak Ibu ini, supaya uang Anda ini, uang itu kayak ini Bu, kayak hewan peliharaan. Jadi nggak jinak gitu Pak. Apa tuh ya lawannya jinak itu apa? Buas atau liar. Maka harus dikerangkeng. Nah ini ibu-ibu nih pertanyaannya, hobi belanja nih. Jadi kalau mau belanja, pertanyaan pertama, karena kan 2 kali. Pertanyaan pertama, kalau mau ngeluarin uang, jawab dulu pertanyaan ini. Ini lagi di mall nih, nah mana nih, mau Purwakarta nih. Tanya dulu, pertanyaan pertama, sudah direncanakan apa belum? Nah, ini untuk mencegah tadi Pak. Mencegah apa? Mencegah membeli sesuatu tanpa perencanaan. Pernah nggak kita beli sesuatu, sudah beli, begitu datang ke rumah, nyesel. Hanya saya beli ya, ada nggak yang kayak gitu? Sering kan Pak, ada iklan-iklan apa, wah ini diskon 80%, beli 1 gratis 5 kan gitu ya. Nah begitu datang ke rumah Pak, iya jadi mubazir, nah itu maksudnya. Jadi pertanyaan pertama apa tadi? Sudah direncanakan apa belum? Bisa jebol nggak pertanyaan ini? Ah pokoknya semuanya juga direncanakan. Kapan? Barusan. Nah, kita mulai rencana Pak. Yang kedua adalah bui. Bui itu adalah butuh atau ingin. Makanya harus dibui. Bui itu ini butuh atau ingin. Apa bedanya butuh dengan ingin? Kalau kebutuhan emang sudah jadi prioritas, kalau keinginan hanya sekendari apa? Ya, berarti kalau butuh itu wajib dipenuhi kan? Iya. Kalau keinginan Hawa nafsu. masih tetap bisa bertahan hidup kan? Bisa. Jadi kalau butuh itu logika, kalau ingin itu adalah nafsu. Jelas ya? Berarti mana yang ada batasan? Butuh atau ingin? Butuh kan? Kalau keinginan nggak ada batasnya, liar Pak. Contoh saya tanya nih, jawab. Punya rumah pribadi itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Keinginan. Nah, ini ada dua macam nih. Punya rumah pribadi kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena itu karena dalam Islam juga naungilah istrimu. Katanya ya. Berarti kalau orang nggak punya rumah pribadi, berarti mereka nggak bisa bertahan hidup. Bisa. Paham ya? Jadi rumah pribadi itu keinginan, tempat tinggal itu kebutuhan. Paham ya kan? Jangan sampai gini kan, harus menafkahi istri, ternyata pakai KPR bank yang ribawi, kan jadi bawa dosa, betul? Jadi uang wajib itu tempat tinggal, misalkan belum ada untuk kredit segala macam, berarti ngapain? Jadi kontrakan. Halal nggak kontrakan? Paham ya maksudnya ya? Kalau rumah pribadi itu keinginan. Jadi kalau nggak punya rumah pribadi tetap bisa hidup kok, asal ada tempat tinggal. Paham ya maksudnya? Nah, jadi yang dimaksud itu adalah tempat tinggal itu harus wajib. Tapi rumah milik sendiri itu nggak wajib. Kalau memang punya daya beli ya beli Pak. Tapi kalau uangnya nggak ada, tong loba gaya gitu maksudnya. Cicing gue. Ya.
Terakhir nih, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah aya cashnya atau nggak ada gitu. Ada uang cashnya atau enggak? Begitu ditanya ini, kan ada kartu kredit. Nah, apalagi kalau di online Bu ya, bangun tidur apa Bu? Pay later. Ayo ngaku gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi membeli kalau memang ada gitu. Paham ya Pak ya? Enggak, pokoknya gini Pak. Kalau banyak gaya, banyak tekanan, itu udah rumus fisika ya. Ya, gitu. Banyak gaya, loba gaya pasti loba tekanan. Yang keempat, ini prinsip ibu-ibu. Ada yang lebih ekonomis kan? Maksudnya naon Pak? Cari yang hemat, cari yang belinya fungsi, bukan beli gaya-gayaan pengen duit terbatas, pengen merek kaosnya tuh harganya 3 juta misalnya. Ya kalau duitnya ada ya boleh, tapi kalau nggak ada pakai pay later kan jadinya memaksakan. Dan ini Bu, pagar terakhir pertanyaan, bisa ditunda atau tidak? Nah, supaya nahan diri. Maksud itu tahan nafsu Pak. Cik beli handphone baru ini, bisa ditunda nggak sebulan ke depan? Ah kelamaan. Bisa ditunda nggak 2 hari ke depan? Kelamaan juga. Bisa ditunda nggak 1 hari ke depan? Kelamaan. Bisa ditunda nggak 1 jam aja ditunda? Makan siang dulu deh. Begitu kita sudah pindah alam gitu ya, maksudnya lagi di counter jadi beli kemana dulu, nanti pikiran logikanya jadi jalan. Oh ternyata ini memang saya nggak ini gitu. Ya. Nah, jadi 5 pertanyaan ini, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, butuh atau ingin, 3, ada cash atau tidak, 4, ada ekonomis, 5, bisa ditunda atau tidak. Jadi ingin dipoto kasih ke suaminya, ini laki-laki nih, kasih ke istrinya. Bu, bikin Pak kayak kartu nama kecil Pak, tempelin di sini lah. Kalau belajar tuh, nah ini 5 pertanyaan yang harus dijawab. Ya, maka Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi, ini Bapak Ibu saya bekelin, ya, nih Pak, mungkin boleh dibantu dibagikan ya. Ya, dibantu aja Mas dibagikan. Ini ada lembaran keuangan yang memang ini kalau ini biasanya kita 3 jam ya, tapi paling tidak Bapak Ibu bawa ini, bawa lembarannya pas dibagi itu, dibagi aja jangan satu-satu langsung dibagi, dipecah aja setengah, ya. Bagi setengahnya, yang lain ada yang membagiin. Nah, bagikan Pak dibagi 2 gitu. Nah, bagi 2 gitu. Nah, ini oleh-oleh Bapak Ibu sebelum pulang ke rumah malam hari ini, sore hari ini. Ada 2 laporan keuangan yang harus disiapkan ketika Bapak Ibu mau belajar mengelola keuangan. Ini yang mau ditanganin sama kita Pak, penanganan tentang bebas riba ini wajib diisi ini Pak. Ya maksud tadi, jadi ini wajib diisi gitu ya. Yang pertama apa Bu? Yang paling depan Pak? Gaji. Enggak, laporan apa yang paling yang pertama? Pendapatan. Nah, laporan apa? Oh ini bolak-balik gitu ya? Oh dibikinnya bolak-balik. Ada arus kas, ada yang neraca keuangan. Jadi gini aja prinsip sederhananya. Kalau yang namanya neraca keuangan itu ibaratnya adalah bagaimana menuliskan berapa jumlah harta kita, berapa jumlah hutang kita. Itu wajib ditulis Pak. Supaya ahli waris kita atau keluarga kita tahu kita punya apa, kalau punya harta ya, atau punya kewajiban apa. Gitu prinsipnya. Ada di situ neraca keuangan? Apa aja Pak yang ditanya pertama kali? Kas. Nah, punya uang di dompet berapa? Tulis. Misalkan mau memetakannya per hari ini, berarti hari ini uang di dompet berapa? Yang berikutnya? Bank. Saldo di bank. Coba ditulis. Rekening bank per hari ini. Namanya neraca itu adalah per tanggal berapa Bapak Ibu mau bikin. Berikutnya apa lagi? Asetnya dalam bentuk apa? Rumah. Nah, gini Pak, kalau menulis rumah, nilai asetnya harga BU ya Pak ya. Jangan harga normal supaya kalau ada apa-apa tuh kan kalau harga butuh uang kan real lah ibaratnya gitu kan. Jadi harga BU-nya tuh berapa? Ya, harga jualnya tuh berapa? Kalau harga normal kan terlalu tinggi kan agak susah. Tapi kira-kira saya punya motor nih, motor second ini kira-kira kalau dijual cepat di angka berapa? Udah masukin situ. Ya, terus apa lagi ya? Ada furniture, ada emas, apapun itu. Yang berikutnya apa yang di bawah Pak? Utang-utangan ya. Ada utang ke pinjol, utang ke saudara, utang ke bank, segala macam. Nah, kalau bisa semakin detail semakin bagus. Ya, itu yang berikutnya. Kemudian balik Pak, cash flow. Cash flow itu apa?
Arus kas. Arus kas, perputaran uang. Gaji kita sebulan kotor berapa? Istri kita berapa? Jadi tahu oh rata-rata sebulan suami dan istri penghasilannya katakanlah 15 juta. Oke. Yang berikutnya yang punya bisnis. Ada nggak di sini sambil bekerja tapi punya bisnis di rumahnya? Nah, kira-kira rata-rata sebulan berapa keuntungannya? Nah, tulis di situ. Kemudian yang bawahnya adalah biaya hidup. Ada ya biaya hidup? Ada. Buat makan, buat pulsa, buat apa, macam-macam gitu ya. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian, kalau punya hutang, jangan lebih dari 20%. Kalau toh mentok, 30% itu udah mentok banget gitu. Itu udah maksimal banget lah. Kalau di atas itu, berarti cash flow-nya nggak sehat. Segera tambah penghasilan, atau segera hidup sederhana, pengeluarannya banyak yang ditahan, atau jual aset gitu. Ya. Kemudian nanti teman-teman hitung, ini mana nih plus-plus, atau hartanya 100 juta, hutangnya 500 juta, berarti itu apa Pak? Pilot. Jadi aset tidak bisa menutupi hutang. Nah itu yang harus kita treatment, kita bantu gitu ya. Terus apa lagi tadi ya? Ada hutang, ada biaya hidup. Nah Bapak Ibu kalau nabung, di sini ada yang disiplin nabung nggak tiap bulan? Nabung itu target kita harus ada targetnya Bu. Jadi nggak boleh nyimpen uang sebanyak-banyaknya, nggak boleh. Tapi nyimpan uang itu ada targetnya adalah 6 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Nah ditulis tuh. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyimpan tabungan, dana cadangan, misalkan dengan Kang siapa kan? Kang Rosik. Kang Rosik misalkan pengeluaran sebulan 3 juta. Maka target di benak kita punya tabungan dana darurat lah ibaratnya. Itu kalau 3 juta, berarti targetnya adalah nabung itu 18 juta. Kalau bukan minimal, justru maksimal. Karena kalau lebih dari itu jangan ditabungkan, tapi diputerin ke bisnis. Yang tadi itu sepertiga tadi. Jadi jangan menabung itu sebanyak-banyaknya, tapi cukup untuk tabungan itu adalah sesuai dengan tabungan dana darurat. Yang lain-lain dengan diputar ke bisnis atau ke dana sosial. Kenapa Kak? 6 bulan. Ayo, kenapa 6 bulan? 6 kali lipatnya. Punya tabungan dana darurat. Kalau besok lusa mungkin ya perusahaan tiba-tiba ada masalah, kita nggak bisa bekerja lagi, minimal 6 bulan nggak akan goyah hidup kita. Masih ada waktu untuk ancang-ancang nyari pekerjaan baru segala macam, itu maksudnya. Ada spare, jadi ada persiapan lah gitu kan, 6 bulan ke depan supaya aman keuangannya. Jelas sampai sini? Jadi Bapak Ibu kesimpulannya penting nggak mengelola keuangan? Penting. Kalau udah tahu rumus ini, ngobrol sama pasangan hidup yang belum menikah, nanti ke calon pasangannya, saya siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya ilmu mengelola. Mungkin gitu ya Pak ya. Kayaknya cukup Pak ya, kan udah mau azan maghrib ya. Bapak Ibu terima kasih sudah membersamai belajar di kajian sore hari ini. Semoga pertemuan hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan pemahaman kepada kita, dan saya doakan semoga Bapak Ibu semua terhindar dari jeratan hutang dan riba, menjadi yang penuh keberkahan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke tim di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.